Saudaraku sekalian, kehidupan Kristen itu adalah organisme. Organisme adalah habitat kehidupan. Jadi kita bukan hanya ada di suatu kegiatan organisasi, tetapi kita adalah organisme yang hidup, yang memiliki dinamika. Kalau sekarang ini, saudara, sering kita jumpai pohon, daun, buah artificial. Artinya buatan. Yang tidak natural, tidak alami. Dari plastik, dari kain. Dan teknologi dapat membuat daun, buah mirip aslinya. Mirip. Kalau dari jauh kita tidak akan bisa membedakan. Ini bisa menjadi ilustrasi atau gambaran banyak orang Kristen yang ke gereja, mungkin juga melayani pekerjaan gereja atau menjadi aktivis, bahkan menjadi pendeta. Tetapi sulit membedakan apakah dia hanya ada di lingkungan organisasi atau dia organisme ilahi, artinya anak Allah yang mengalami proses pertumbuhan. Kecuali kita hidup bersama, saudara, baru kita tahu. Itu pun juga belum tentu kalau orang hatinya bengkok. Memang jahat dasarnya. Masih mencintai dunia. Kalau dia hidup bersama orang benar, dia tidak akan mengenali kebenaran dari orang tersebut. Dia akan memandang orang dari kacamata yang salah, dari hatinya yang bengkok. Nah, saudaraku sekalian, apakah orang Kristen sejati, Kristen asli yang memiliki kehidupan ilahi, sebuah organisme yang hidup? Atau Kristen artificial, yang juga mungkin bisa bertambah bijaksana, bertambah cakap mengatur organisasi, bisa. Tapi tidak mengalami pertumbuhan rohani yang benar. Hati-hati Bapak Ibu, saudara yang ke gereja, saudara yang mengambil bagian dalam aktivitas gereja ini sebagai pelayan aktivis gereja, atau bahkan pendeta. Persoalkan apakah saudara benar-benar mengalami proses pertumbuhan atau tidak. Nah, proses pertumbuhan seseorang itu bisa dibagi dalam 3 tahap. Dan ini sekaligus bisa menjadi parameter saudara untuk mengukur diri. Bisa jadi indikator. Ini juga bisa menjadi parameter untuk indikator gereja. Gereja itu dewasa atau tidak. Tadi saya katakan 3 tahap ya. Tahap pertama, ini tahap orang-orang Kristen yang memuji-muji kebaikan Tuhan. Karena berkatnya, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Saya tidak katakan kalau orang memuji-muji kebaikan Tuhan, pertolongan, pembelaan Tuhan berarti belum dewasa. Masalahnya adalah apa sih yang dibela? Pertolongan Tuhan dalam bentuk apa? Atau apa isi pertolongan Tuhan tersebut?
Kita akan selalu memuji-muji kebaikan Tuhan, mengakui pembelaan dan pertolongannya. Tapi beda orang Kristen yang tahap mula-mula, yang orientasinya hanya pada memang keselamatan kekal ada. Lalu orientasinya pada perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara sementara, pertolongan Tuhan untuk hidup sehari-hari. Seperti pergumulan dan persoalan yang orang lain alami. Beda dengan orang Kristen yang dewasa, yang mengucap syukur atas pembelaan Tuhan. Orientasinya bukan lagi pada berkat jasmani, sudah tidak lagi bicara mengenai persoalan sehari-hari seperti yang dialami oleh orang. Nanti masalahnya hanya pada kesucian hidup dan kesempatan melayani. Oke, nanti akan saya singgung ini. Ini tahap pertama, saudara. Jadi orang-orang Kristen yang hanya pada tahap ini, ya, yang fokusnya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Lalu tahap kedua, orang Kristen yang mulai bicara mengenai proses. Tahap pertama jarang mengalami proses, kadang-kadang Tuhan tidak izinkan. Ya. Tapi tahap kedua ini proses, melalui semua itu. Ya, Engkau membuat aku lebih mengenal Engkau. Bukan berarti tahap terakhir tidak ada proses, ada. Ini prosesnya pasti lebih tinggi dan orientasinya beda. Kalau tahap kedua ini, saudaraku, orientasinya pada karakter. Dari kodrat dosa, lalu mulai dientaskan ke kodrat ilahi. Biasanya pada tahap kedua ini seseorang masih punya kedagingan, saudara. Masih bisa jatuh dalam dosa. Masih bisa melakukan hal-hal yang tidak patut. Ya. Herannya pada waktu mula-mula jadi Kristen tidak mudah ya berbuat dosa. Karena Tuhan menghindarkan dari pencobaan-pencobaan. Nah, pada tahap kedua orang percaya diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Kenikmatan daging yang diberi kesempatan untuk dipuaskan atau dia mau mematikannya. Membicarakan mengenai proses yang kedua ini panjang. Tidak cukup waktu saya. Tetapi fakta ini terjadi dalam kehidupan orang percaya. Melalui semua ini. Tuhan mendewasakan kita. Saya katakan tadi, saya ulangi. Tahap ketiga masih bisa ada proses. Biasanya ini untuk finishing. Untuk menyempurnakan tetap ada. Ya. Ini proses kedua, saudara. Ya, tidak heran kalau ada orang-orang Kristen yang bertanya-tanya, mengapa dulu saya tidak mengalami keadaan sulit seperti ini? Nah, sekarang mulai mengalami. Gereja kemakmuran itu sering ada di tahap pertama. Tahap kedua ini gereja yang mulai dewasa. Dulu gereja-gereja karismatik sudah masuk ke proses ini, ke kelompok ini. Dulu. Tetapi arus dunia teologi ya kemakmuran yang begitu kuat menarik, tidak semua, menarik gereja-gereja karismatik Pentakosta mundur ke teologi kemakmuran. Dan ada gereja-gereja karismatik yang sudah mulai masuk ke tahap terakhir, tahap ketiga, saudaraku. Tetapi karena tidak kokohnya kedewasaan rohani,
maka tidak sampai tuntas pada tahap ketiga. Tahap ketiga adalah orang-orang Kristen yang hanya mempersoalkan urusan Tuhan. Dia tidak lagi mempersoalkan urusannya sendiri. Urusan Tuhan. Orang-orang Kristen yang sudah berhenti dari urusannya sendiri, tidak lagi sibuk dengan dirinya sendiri, tapi sibuk dengan urusan Tuhan. Jadi ketika ada di tahap kedua, masih sibuk dengan diri sendiri. Kenapa mengalami begini, mengapa mengalami begitu. Dia diproses. Tapi kalau tahap pertama ya biasanya tidak banyak masalah, semua running well. Oke, kembali ke tahap terakhir. Proses penyempurnaan masih berlangsung. Biasanya ada saat-saat yang sangat menyakitkan. Jadi ada karakter dosa kita yang tidak mudah dihilangkan, maka harus digosok keras. Jadi masalahnya menyakitkan sekali. Menyakitkan. Ya. Ada karakter atau sifat buruk yang masih melekat, belum terekspresi dalam tindakan. Tidak seorang pun tahu, tapi Tuhan tahu. Maka sebelum hal itu terejawantahkan, terbentuk, terwujud, terekspresi, atau membuahkan atau menelorkan tindakan, Tuhan habisi. Dan biasanya Tuhan luar biasa menggarap orang-orang ini. Ya. Orang-orang yang pikirannya itu hanya pada pekerjaan Tuhan. Tapi harus lulus dulu. Tadi saya katakan orang-orang karismatik Pentakosta sudah diambang ini. Sudah serius menginjil, serius memenangkan jiwa. Tapi teologi kemakmuran menyeret balik. Tapi Pak, ada gereja-gereja yang baru, yang kemakmuran, tapi menginjil juga. Ya. Itu service produk gitu. Memang harus ada produk begitu, produk diakonia, produk penginjilan. Dia harus lakukan. Kalau tidak begitu, dia tidak punya jualan. Dia tidak nampak gerejaninya. Dia harus punya. Tapi saya mau tanya, apa tujuan penginjilannya? Ya supaya orang kenal Yesus. Kenal Yesus itu bagaimana? Dia tahu kabar baik. Baik menurut siapa? Nah dia belum matang mengenal apa yang baik, bagaimana mau mengajar orang apa yang baik? Oh bisa bikin sekolah Alkitab, untuk apa? Ya supaya banyak gereja. Lalu setelah banyak gereja untuk apa? Padahal yang Tuhan kehendaki adalah sempurna seperti Bapa. Saudara masih ikut saya? Semua ini benar adanya, saudara. Saya tidak mendapatkan dari buku, saya memperolehnya dari Tuhan. Jadi yang saya katakan ini benar. Nah puji Tuhan, kalau gereja-gereja seperti ini terus dibawa Tuhan kepada proses. Asal pendetanya tidak mencintai dunia. Asal hamba-hamba Tuhannya rela kehilangan dunia, baru dia bisa diproses. Nah kembali tadi di tahap terakhir ini, pikirannya hanya pekerjaan Tuhan. Tahukah saudara ketika Tuhan Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 34, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada pekerjaan yang Yesus harus tunaikan, harus Tuhan Yesus selesaikan. Anda berkata, saya sudah tahu Pak, oke. Saya juga tahu, Anda sudah tahu. Tetapi pertanyaannya, Anda sudah tahu tidak pekerjaan apa yang saudara harus kerjakan? Karena ketika Yesus berkata, ikut aku, berarti kamu harus hidup seperti aku hidup. 2, ketika Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, pasti ada pekerjaan Bapa yang setiap individu miliki. Setiap individu punya bagian. Jangan sampai Anda terjebak dengan urusan yang tidak perlu Anda urus. Urusan orang lain kamu urus. Urusanmu sendiri kamu tidak tahu dan kamu tidak berbuah.
Lihat ada hamba-hamba Tuhan yang rese untuk hal yang membuat dia tidak berbuah. Sama sekali tidak berdampak. Ini bukan mau ngomongin orang, saudaraku sekalian. Itu untuk kita, untuk saya juga, saudaraku. Tuhan berkata di Yohanes 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan selagi hari siang. Jadi ada saat di mana kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Pertanyaannya, pekerjaan apa yang saudara kenali, miliki dari Bapa yang harus Anda tunaikan? Alkitab mengatakan kita ini seperti anggota tubuh Kristus. Amin. Masing-masing punya fungsi. Pertanyaannya, Anda punya fungsi apa dalam pekerjaan Tuhan? Saya bicara ini untuk orang yang ada di tahap ketiga. Biasanya tahap ketiga, orang-orang Kristen sudah selalu fokus langit baru, bumi baru. Tahap pertama tidak akan sanggup. Percaya saja mati masuk surga dan jangan masuk neraka. Tapi dia tidak akan mungkin punya fokus. Tahap ketiga ini orang sudah bisa merindukan Tuhan Yesus. Kangen, rindu ketemu Tuhan. Bukan fantasi, tapi sebuah hubungan yang berlangsung. Dari hubungan yang berlangsung lahir formula. Kita mengenal cinlok, cinta lokasi. Bagaimana ketemu-ketemu sampai terbangun cinta. Cinta itu misteri juga, mystery of love. Ada kan pria wajahnya tidak jelas, wanitanya cantik, atau wanitanya tidak jelas, prianya ganteng gitu. Misteri. Tapi mereka sudah ketemu. Saudara kan sering tidak memahami kenapa kamu mau dengan pria seperti itu. Dia ketemu formulanya, nyambung. Nah, Kristen yang terakhir ini, tahap terakhir, sudah menyerahkan hidupnya, nyawanya, hartanya, kesenangan-kesenangannya. Baru bisa ku mengasihimu. Feel. Saudara tidak akan merindukan Tuhan kalau saudara belum mengabdi sepenuhnya, belum habis-habisan. Dan cinta kasih itu tidak bisa dibangun dalam satu hari. Dibangun lewat laboratorium kehidupan. Hidup ini adalah laboratorium, bukan hanya gereja. Anda menemukan formula perjumpaan dengan Tuhan, hati yang mengasihi Dia, rela kehilangan seluruh hidupmu demi pekerjaannya, tidak bisa terbangun dalam satu hari. Dan saya ingatkan kepada saudara yang ada sekolah tinggi teologi, bukan hanya pendidikan di sekolah tinggi teologi laboratoriummu. Engkau bisa mengenal Tuhan dari pengetahuan secara nalar. Itu hanya formula fantasi, masih dinalar. Kalaupun menyentuh hanya sedikit. Tapi lewat pergaulan hidup setiap hari, cinlok, cinta lokasi, terbangun. Itu real, itu formula real. Maka Anda tidak bisa menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan yang mengubah orang hanya punya formula fantasi. Anda harus punya formula real. Hatimu pecah karena engkau rasa. Memang pada waktu cinta mula-mula, Kristen baru bisa berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Nangis pun bisa. Orientasinya berkat jasmani,
Dia belum sampai melihat kekekalan loh. Ngerinya kekekalan. Dia masih memandang kekristenan itu mudah. Padahal ketika orang percaya Yesus, ada konsekuensi serius di situ. Harus ikut Yesus, harus hidup seperti dia hidup, harus jadi utusannya. Harus. Saya belum sempurna, tapi saya memaksa diri untuk sampai wilayah itu. Karenanya saudara, seperti omong besar, kau berani berjanji. Harus dari rasa yang dibangun dalam perjumpaan dengan Tuhan. Karena tidak bisa ditularkan, tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Saudara harus mengalami. Jangan sampai saudara tutup mata, saudara belum menemukan kekasih abadi. Mencintai Tuhan sampai rela buat apapun untuk Tuhan, saudaraku. Kita akan tidak dipermalukan Tuhan, akan dicukupi. Kalau kita jadi pegawai Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Anak cucu kita pun akan diberkati. Jangan sombong. Yang kita pikirkan keselamatan jiwa. Jangan berkata kasihan Pak Eras. Kasihan kamu, bukan aku. Aku siap pulang. Tidak ada takutnya untuk mati. Karena aku telah menyelesaikan. Nggak ada yang tahu Pak. Tunggu di pengadilan Tuhan. Yohanes 14 mengatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, karena seluruh pekerjaannya menyertai dia. Saya mengajak saudara untuk buat ini. Saya tahu saudara punya masalah ekonomi, rumah tangga, segala macam. Saya tahu dan Anda memang belum bisa dipakai Tuhan karena ngurusi diri sendiri capek, belum bisa, gampang tersinggung, masih punya harga diri, masih mau terhormat. Anda nggak bisa dipakai. Sorry, belum. Makanya kau mesti diproses lewat melalui segala peristiwa tadi. Amin. Nah, proses ini aja saudara belum lewat, mengeluh, marah. Bagaimana saudara mau menjadi hamba-hamba Tuhan? Belum lagi ngurusi orang lain, tersinggunglah, benci kepada orang yang Anda tidak sukai, rusak saudara. Urusi dirimu sendiri, kamu aja belum beres, paham? Diproses dulu, baru Anda tidak menyayangi nyawa, apalagi harta. Anda nggak akan hitungan. Ajaib Tuhan akan mencukupi kita. Elohim Yahweh, Allah Israel, Allah yang hidup, nyata, hidup. Dia pernah membelah laut Kolsom, bukan dongeng, dia hidup. Hormati Tuhan, hargai Tuhan dengan kesucian hidup, mencintai sesama, melindungi orang lemah, mempersiapkan orang-orang muda untuk tidak masuk api kekal, tapi menjadi anak-anak Allah yang akan menyelamatkan generasi yang akan datang. Suatu hari kita akan melihat kemuliaannya. Dan sombong kamu, kuduskan dirimu. Kalau engkau sudah hidup untuk Tuhan dan menyerahkan hidupmu, engkau akan dipelihara sampai kekekalan. Amin.